Hi, good morning kids. How are you today? I'm fine, thank you. Sama Mem Yeli di sini. Renungan kita berjudul Mimpi Firaun, terdapat di dalam Kejadian 41 ayat 1 sampai 57. Sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih Tuhan kepada kami. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami mengerti dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, anak-anak masih ingat kan cerita Yusuf dapat mengartikan mimpi juru minum dan juru roti? Nah, tapi juru minum ketika dia bebas dari penjara, dia melupakan Yusuf. Nah, anak-anak, ini adalah Firaun. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa dia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi, yang gemuk-gemuk itu, memakan ke-7 ekor lembu yang gemuk. Akhirnya Firaun ini dia terjaga dalam mimpinya, dia terbangun. Setelah itu dia tertidur lagi. Dia pun bermimpi yang kedua kalinya, yaitu tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, dia terbangun. Wah, dia tahu bahwa dia lagi bermimpi tadi. Hatinya gelisah, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tapi mereka tidak satu orang pun yang dapat mengartikan mimpi Firaun. Nah, juru minum ingat kepada Yusuf. Akhirnya dia menghadap Firaun dan dia memberitahukan tentang Yusuf. Kemudian Yusuf dipanggil menghadap Firaun dan mengartikan mimpi Firaun. Yusuf berkata bahwa 2 mimpi itu sama artinya. 7 lembu atau 7 bulir itu adalah 7 tahun. Artinya akan datang 7 tahun kelimpahan dan setelah itu 7 tahun kelaparan. Raja sangat heran Yusuf bisa mengartikan mimpi Firaun. Kata Yusuf, inilah yang harus dilakukan, bahwa pada masa 7 tahun kelimpahan harus mengumpulkan bahan makanan sangat banyak dan menyimpannya. Sehingga pada 7 tahun masa kelaparan itu tidak ada yang kelaparan. Demikian juga mimpi. Yusuf dapat mengartikan mimpi karena Tuhan yang menolongnya. Nah, Raja Firaun menjadi senang karena Yusuf adalah orang yang bijaksana dan dipenuhi oleh Roh Allah. Raja Firaun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Kemudian Yusuf bekerja mengumpulkan bahan makanan di tahun kelimpahan selama 7 tahun. Dan ketika 7 tahun kelaparan itu datang melanda Mesir, Yusuf membuka persediaan makanan itu dan menjualnya. Demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Nah, anak-anak, pelajaran penting yang kita dapat dari cerita Yusuf pada pagi ini adalah dengan penurutan dan kesetiaan kepada Tuhan, Yusuf mendapatkan yang terbaik dari Tuhan dan Yusuf selalu dalam lindungan Tuhan. Saatnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Berkati kami sehingga kami boleh menjadi seperti Yusuf yang selalu setia, selalu menurut kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke kids, Jesus loves you. The Bible tells me